Halo students, ketemu lagi dengan Fokus Belajar. Kali ini akan diberikan materi tentang kimia, yaitu materi, penyusunannya, dan penggolongannya. Oke, sebelum dimulai jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya video kami, agar kami lebih semangat lagi membuat video-video yang baru dan bermanfaat. Oke, semoga video ini bermanfaat, dan langsung saja kita bahas materinya. Materi, penyusunnya, dan penggolongannya. Jadi penggolongan materi. Yang pertama, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Jadi dapat dibagi menjadi zat tunggal dan campuran. Zat tunggal ini terbagi lagi menjadi unsur dan senyawa. Sedangkan campuran ini ada dua, yaitu campuran homogen dan heterogen. Yang pertama kita bahas satu-satu ya. Yang pertama zat tunggal dulu. Zat tunggal, jadi dia terdiri dari materi yang sejenis dan selalu homogen. Homogen itu sama ya. Yang kedua unsur. Unsur adalah zat tunggal yang dengan reaksi kimia biasa tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana lagi. Dibagi menjadi logam, non-logam, dan metaloid. Yang pertama logam, sifat-sifat logam ya. Pada suhu kamar, dia berwujud padat, semua logam, kecuali Hg atau air raksa ya, dia berwujud cair. Yang kedua, yang B, dia mengkilap jika digosok. Yang C, konduktor listrik dan panas. Yang D, dapat ditempa dan dapat direnggangkan. Ya, unsur logam ini dibagi lagi menjadi, yang pertama, dia golongan logam ringan. Golongan logam ringan yang termasuk di dalamnya apa aja? Golongan logam alkali ya, contohnya litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Golongan logam alkali tanah contohnya adalah berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Golongan aluminium ya Al ya. Golongan logam yang berat, jadi golongan logam yang tak mulia seperti Fe, Co, Ni, Cr, Mn, Zn, timbal, dan timah. Golongan logam setengah mulia, air raksa dan cuprum. Golongan logam yang mulia, Ag, Au, dan Pt. Yang non-logam, sifat-sifat non-logam, yang pertama, pada suhu kamar ada yang berwujud padat, cair, dan gas. Tidak mengkilat kalau digosok kecuali intan. Tidak dapat menghantarkan listrik kecuali grafit. Yang padat bersifat rapuh, tidak dapat ditempa. Pembagiannya unsur logam. Yang pertama, golongan zat cair, dia adalah hidrogen. Golongan yang zat asam, dia oksigen dan sulfur. Golongan yang zat lemah ya, maksud saya adalah nitrogen dan fosfor. Golongan zat arang itu karbon. Dan golongan halogen ini fluorin, klorin, bromin, dan iodin. Yang ini tadi pembagian unsur ini non logam ya, ini salah ketik tadi ya, bukan logam. Dan yang terakhir golongan gas mulia, dia He, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Untuk metaloida atau semi metal, dia adalah unsur yang mempunyai sifat logam dan non logam. Nah, jadi dia transisi ya di antara kedua hal itu ya. Dia mempunyai beberapa sifat logam dan sebagian lagi non logam. Biasanya digunakan untuk semikonduktor ya. Contohnya ya boron, Sili, Si, Ge, As, Sb, Te, Po, dan At. Senyawa. Senyawa adalah zat tunggal yang dengan reaksi kimia biasa dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana lagi. Dia merupakan gabungan secara kimia dari dua macam unsur atau lebih dengan perbandingan tetap ya. Contohnya yang sehari-hari kita ketemu ya, garam dapur NaCl, air H2O, jadi dia bergabungan dari unsur Na dan Cl dan H dan O ya. Cuka CH3COH, amonia NH3. Senyawa dapat dibagi menjadi senyawa molekuler dan senyawa ion. Yang pertama senyawa molekuler, dia adalah senyawa yang partikel penyusunnya adalah molekul, terdiri dari unsur non-logam saja. Contohnya adalah H2O, NH3, C6H12O6. Sedangkan untuk senyawa ion, dia adalah senyawa yang partikel penyusunnya adalah ion, terdiri dari unsur logam dan non-logam. Contohnya adalah
NaCl, KNO3, BaSO4, dan NH4 2 kali CO3. Nah, untuk per 3 penyusun materi ini terbagi menjadi 3 macam, yaitu atom, molekul, dan ion. Kita bahas masing-masing ya. Yang pertama atom dulu. Atom adalah partikel-partikel penyusun unsur yang tidak dapat diuraikan lagi. Untuk molekul, yang pertama adalah partikel yang terkecil dari suatu unsur atau senyawa yang terbentuk dari gabungan beberapa atom secara kimia. Terbagi atas. Molekul unsur. Molekul yang terdiri dari atom sejenis. Terbagi atas. Molekul diatomi. Biasanya yang angka 2 diatomi ya, untuk gampang hafalnya ya. Jadi H2, N2, O2, F2, Cl2, Br2, I2. Triatomi berarti 3, O3. Tetraatomi 4, berarti P4, AS4, SB4. Oktatomi 8, S8. Dan untuk molekul senyawa, dia molekul yang terdiri dari atom yang beberapa jenis, contoh HCl, NH3. Untuk ion, atom atau gugus atom yang bermuatan listrik, jadi dia bisa positif atau negatif. Atom atau gugus atom yang bermuatan negatif disebut anion, dan yang untuk positif dia disebut kation ya. Contohnya Cl-, SO4 2-, PO4 3-, CO3 2-, K+, dan Ba 2+. Campuran terdiri dari campuran homogen dan heterogen. Untuk campuran homogen, campuran yang komponen penyusunnya tidak dapat dibedakan lagi atau sama ya. Contoh larutan gula, kita tidak bisa bedakan yang mana gula, yang mana air. Udara, di dalam udara banyak, bisa ada gas N2, O2, dan lain-lain. Larutan garam, sama, kita tidak bisa bedakan nanti garam dan air. Kuningan, antara seng dan tembaga. Campuran heterogen adalah campuran yang komponen penyusunnya dapat dibedakan. Contoh air lumpur, ya bisa kita bedakan ya. Air lumpur kita tunggu bentar nanti lumpurnya mengendap ya. Tanah dan lain-lain kita bisa bedakan. Jadi untuk ukuran partikel, berdasarkan ukuran partikel, campuran itu dapat dibedakan atas 3 ya, larutan, koloid, dan suspensi. Kita bahas satu-satu. Yang larutan, ukuran partikelnya di bawah atau lebih kecil dari 1 nanometer. Sedangkan untuk koloid, ukuran partikelnya antara 1 nanometer sampai 100 nanometer. Untuk suspensi, ukuran partikelnya lebih besar dari 100 nanometer, jadi lebih besar ya. Larutan, dia campurannya homogen. Sama. Koloid, dia tampak homogen, tetapi bisa dibedakan dengan mikroskop ultra heterogen. Jadi suspensi dia langsung kita bisa bedakan ya, heterogen dia. Berarti kan tidak sama. Untuk larutannya cenderung stabil. Untuk koloid dia stabil juga, dan suspensi itu tidak stabil, berarti dia mudah terpisah. Untuk larutan, dia kelarutannya itu tampak dari fisiknya ya, jernih. Koloid dia keruh, dan suspensi itu keruh juga. Untuk larutan tidak dapat disaring karena partikelnya kecil ya. Koloid tidak dapat disaring kecuali dengan penyaring ultra. Suspensi dapat disaring karena dia heterogen. Contoh larutan itu adalah larutan gula. Koloid, lem, susu, air sabun, cat, kabut, darah, asap. Dan yang suspensi ini kapur tambah air atau kanji tambah air dingin. Oke, semoga bermanfaat materi dari kami hari ini. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe ya video kami, agar kami lebih semangat lagi membuat video-video yang baru dan bermanfaat ke depannya. Jangan lupa juga tekan loncengnya, agar dapat notifikasi terbaru dari kami, biar gak ketinggalan ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam fokus.